Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektro D4 dari angkatan 2021 dan dari kelas 01. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi kami, yakni tentang pelindung tegangan lebih pada mata kuliah Peralatan Sistem Tenaga Listrik. Perkenalkan, nama saya Nikawati dengan NIM 2102046000014 dan juga rekan saya Muhammad Anugrah Dedinar dengan NIM 21020461010. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi kami, yakni tentang pelindung tegangan lebih. Yang pertama, apa itu tegangan lebih? Jadi tegangan lebih adalah tegangan yang hanya dapat ditahan dalam waktu yang terbatas. Tegangan lebih petir merupakan tegangan lebih aperiodik yang disebabkan karena faktor eksternal atau faktor luar. Tegangan lebih adalah puncak tegangan singkat kurang dari 1/1000 detik yang melebihi beberapa kali tegangan operasi desain perangkat listrik yang diizinkan. Peristiwa tegangan lebih seperti itu biasanya disebabkan oleh sambaran petir, pelepasan muatan listrik statis, atau operasi penyambungan jaringan listrik dan sangat berbahaya. Tegangan lebih dalam sistem tegangan apapun antara konduktor satu fasa dan bumi antar konduktor fasa yang memiliki nilai puncak melebihi puncak yang sesuai dari tegangan tertinggi untuk definisi peralatan dari International Electrotechnical Vocabulary atau IEV. Selanjutnya, pelindung tegangan lebih. Tegangan lebih adalah tegangan pada sistem tenaga listrik yang bersifat sementara dan nilainya melebihi tegangan puncak maksimum sistem. Perangkat proteksi harus dipilih sesuai dengan beban listrik di lokasi pemasangan. Konsep ini memungkinkan penerapan tegangan lebih dan tindakan proteksi petir yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan individu yang tepat untuk kebutuhan apapun. Adapun pembagian tegangan lebih, yang pertama itu berdasarkan jenisnya, terdiri dari tegangan lebih internal, yakni tegangan yang diakibatkan oleh operasi dari sistem itu sendiri, misalnya pembukaan dan pemutusan saklar. Dan yang kedua adalah tegangan lebih eksternal, yaitu tegangan yang disebabkan oleh pelepasan atmosfer seperti pelepasan statis atau semburan petir. Jenis tegangan seperti ini disebut tegangan lebih eksternal. Kemudian tegangan lebih menurut frekuensi dan durasinya. Yang pertama itu tegangan lebih berfrekuensi daya, dan yang kedua yaitu tegangan lebih transien. Adapun tegangan lebih berfrekuensi daya meliputi hubung singkat atau fasa ke tanah, resonansi, dan pelepasan beban tiba-tiba. Kemudian untuk tegangan lebih transien, yaitu karena adanya operasi hubung buka pada sistem ketika emergensi dan pengisolasian gangguan, pemutusan arus kapasitif induktif, serta pelepasan beban. Baik, saya akan melanjutkan. D. Prinsip kerja alat pelindung tegangan lebih. 1. Alat pelindung tegangan dipasang paralel dengan peralatan yang dilindungi. 2. Pada keadaan tegangan jaringan normal, pelindung tegangan lebih berperan sebagai isolasi. 3. Jika ada tegangan impuls berlebih, pelindung tegangan akan berubah menjadi penghantar. 4. Ada 3 jenis alat pelindung tegangan lebih, yaitu selang batang, arrestor jenis tabung atau ekspulsi, dan arrestor jenis katup. A. Selang batang memiliki 2 elektroda batang dan 1 isolator. Prinsip kerjanya, nilai tegangan yang menimbulkan percik FA pada selah dapat ditentukan dengan mengatur lebar selah S apabila tegangan antar selah P melebihi tegangan percik PA, maka akan terjadi percikan pada selah. Jika tegangan pada jaringan tetap ada, timbul busur api sehingga pada selah terjadi hubung singkat. B. Expulsion type lifting arrestor merupakan tabung yang terdiri dari dinding tabung yang terbuat dari bahan yang mudah menghasilkan gas jika dilalui arus fibra,
selang batang eksternal series gap yang biasanya diletakkan pada isolator porselin untuk mencegah arus mengalir dan membakar fiber pada tegangan jala-jala setelah gangguan diatasi. Dan setelah pemutus bunga api diletakkan di dalam tabung, salah satu elektroda dihubungkan ke tanah. Tegangan lebih dalam sistem tegangan apapun antara konduktor satu fasa dan bumi atau antar konduktor fasa yang memiliki nilai puncak melebihi puncak yang sesuai dari tegangan tertinggi untuk definisi peralatan dari International Electronical Vocabulary. Karakter tegangan berlebih yang berasal dari atmosfer. Sambaran petir dalam beberapa gambar. Kilatan petir menghasilkan pulsa energi listrik dalam jumlah yang sangat besar, dari beberapa ribu ampere dan dalam beberapa ribu volt. Frekuensi tinggi sekitar 1 MHz. Durasi pendek dari 1 mikrodetik hingga milidetik. Efek serangan tegangan lebih pada instalasi listrik. Petir merusak sistem kelistrikan dan elektronik, khususnya trafo, meteran listrik, dan peralatan listrik baik di lingkungan perumahan maupun industri. Biaya perbaikan kerusakan akibat petir sangat tinggi, tetapi sangat sulit untuk menilai konsekuensi dari gangguan yang terjadi pada komputer dan jaringan telekomunikasi. Kesalahan yang dihasilkan dalam menjalankan program pengontrol logika yang dapat diprogram dan di sistem kontrol. Selain itu, biaya kerugian operasi mungkin jauh lebih tinggi daripada peralatan yang dimusnahkan. Sambaran petir dapat terjadi pada saluran listrik di atas kepala yang menyuplai bangunan. Arus berlebih dan tegangan lebih dapat menyebar beberapa kilometer dari titik benturan. Sambaran petir dapat jatuh di dekat saluran listrik. Ini adalah radiasi elektromagnetik dari arus petir yang menghasilkan arus tinggi dan tegangan lebih pada jaringan catu daya listrik. Dalam dua kasus terakhir, arus dan tegangan berbahaya ditransmisikan oleh jaringan catu daya. Inilah yang sempat kelompok kami dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.